بسم الله الرحمن الرحيم. Kisah alasan yang membuat Rasulullah menangis. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujannah. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Rasulullah, Abu Dujannah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW selesai. Pada satu kesempatan, Rasulullah bertanya kepada Abu Dujannah, "Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang begitu saja? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu?" tanya baginda Nabi. "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma hingga menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat pasti mereka makan. Oleh karena itu, setelah sholat selesai, kami bergegas pulang sebelum anak-anak kami bangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma tersebut, lalu kami hantarkan kepada pemiliknya. Satu saat kami sedikit terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya. Dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan nampak anak saya sedang mengunyah kurma yang masih basah di dalam mulutnya. Anak saya baru saja memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu segera jari-jari tangan saya masukkan ke mulut anakku. Saya keluarkan apapun yang ada di sana. Saya katakan pada anakku, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak nanti." Anakku menangis ya Rasul. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, saya katakan kembali kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu, Nak. Seluruh isi perutmu yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah SAW sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air matanya mulai berderai begitu deras.
Kemudian baginda Rasulullah SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana ini. Abu Dujana pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki yang munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah pun lalu mengatakan, "Bisakah jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon-pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tahu Rasulullah SAW. Pria yang dikenal seorang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji-janji ataupun kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Baiklah, ya sudah aku jual." Abu Bakar pun menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, seketika itu juga Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya itu kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma itu aku jual dan masih tetap berada di pekarangan kita, di pekarangan rumah kita. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun." Malam harinya, saat si munafik tidur dan bangun pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun nampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah milik si munafik tersebut. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan, tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan-makanan yang haram. Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun hidup kita, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang-barang yang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Sebagaimana janji baginda besar Muhammad SAW, adapun panen daripada janji itu bukanlah kontan sekarang, namun di akhirat kelak nanti. Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam, bukan tempat memanen.